Manchester City siapkan perombakan jelang musim depan, Guardiola soroti cedera dan performa tim. Manchester City menghadapi musim yang penuh tantangan, dan Pep Guardiola memberikan sinyal kuat bahwa klub akan melakukan evaluasi besar-besaran di akhir musim. Dalam pernyataannya baru-baru ini, Guardiola menegaskan bahwa tim, dirinya, dan manajemen klub akan mengambil keputusan penting untuk menghindari masalah yang sama di musim mendatang. Di akhir musim, tim, saya sendiri, dan klub akan mengambil keputusan yang diperlukan untuk mencoba menghindari apa yang terjadi musim ini dalam hal cedera, banyak hal yang telah terjadi. Dan mencoba menyelesaikannya agar tidak mengalami musim seperti yang telah kami jalani. Kami ingin kembali lebih dekat dengan musim-musim yang telah kami jalani sebelumnya. Musim ini, Manchester City harus menghadapi berbagai kendala, terutama terkait cedera pemain kunci. Hal ini berdampak pada performa tim, membuat mereka kehilangan poin penting di beberapa pertandingan. Guardiola tampaknya ingin memastikan bahwa situasi ini tidak terulang. Evaluasi besar kemungkinan akan mencakup aspek medis, rotasi pemain, serta intensitas latihan guna mengurangi risiko cedera di musim mendatang. Pernyataan Guardiola juga bisa menjadi indikasi bahwa City akan aktif di bursa transfer musim panas nanti. Klub kemungkinan besar akan mencari pemain yang dapat memberikan kedalaman lebih di skuad, terutama di lini tengah dan pertahanan. Di sisi lain, beberapa pemain mungkin akan dilepas jika dianggap tidak lagi sesuai dengan rencana Guardiola. Nico Gonzalez diragukan tampil saat Man City hadapi Newcastle, Pep Guardiola beri kabar terbaru. Manchester City mungkin harus menghadapi Newcastle tanpa salah satu gelandang mereka, Nico Gonzalez. Pep Guardiola mengonfirmasi bahwa pemain asal Spanyol itu masih dalam proses pemulihan dari cedera yang membuatnya absen dalam beberapa pertandingan terakhir. Dalam konferensi pers terbaru, Guardiola menjelaskan bahwa cedera yang dialami Gonzalez bukanlah masalah besar, tetapi cukup menghambat adaptasinya di tim. Itu bukan awal yang sulit, dia hanya cedera. Awal yang sulit adalah ketika Anda bermain buruk, dan itu bukan kasusnya saat melawan Leyton Orient. Tapi tentu saja, ini menjadi kemunduran. Dia merasakan sedikit nyeri dan saat melawan Real Madrid dia belum sepenuhnya fit. Hari demi hari kondisinya semakin membaik, dan kami akan mengevaluasi dalam beberapa jam ke depan. Absennya pemain muda berbakat ini tentu menjadi kehilangan bagi Guardiola, terutama dalam jadwal padat yang sedang dihadapi Man City. Dengan laga melawan Newcastle yang semakin dekat, City berharap Gonzalez bisa pulih tepat waktu. Namun, keputusan akhir mengenai keterlibatannya dalam pertandingan akan bergantung pada hasil pemeriksaan medis dalam beberapa jam ke depan. City saat ini berusaha mengejar posisi 4 besar musim ini. Jika Gonzalez tidak bisa bermain, Guardiola masih memiliki opsi lain di lini tengah, Mateo Kovacic, untuk mengisi kekosongan tersebut. Manuel Akanji absen 10 pekan karena cedera dan akan dioperasi. Bek Manchester City Manuel Akanji terancam absen hingga 10 pekan akibat cedera paha. Pemain asal Swiss itu sampai harus dioperasi. Cedera tersebut didapat Akanji sewaktu City tumbang 2-3 dari Real Madrid di playoff Liga Champions pada Rabu, tanggal 12 Februari tahun 2025 dini hari WIB. Ia hanya bermain satu babak sebelum digantikan Rico Lewis di awal babak kedua. Selain Akanji, Grealish juga mengalami cedera paha di laga yang sama, bahkan hanya berada di lapangan selama 30 menit. Namun cederanya tak separah yang diduga. Meski begitu, ia tetap diragukan tampil melawan Newcastle United. Akanji akan menjalani operasi pada Sabtu. Absen sekitar 8-10 pekan. Kondisi Grealish tak seberat Manu, tapi saya tak tahu apakah dia siap main besok. Saya pikir sih tidak, tapi kami akan mengeceknya. Kami berharap pemulihan Manu berjalan lancar. Upaya yang dia berikan musim ini sungguh luar biasa. Dia dan Nathan telah bermain di situasi yang sulit. Membantu tim saat darurat, membantu di bek kanan. Namun pada akhirnya, kondisi tubuh mengatakan cukup.
Prediksi Manchester City vs Newcastle tanggal 15 Februari tahun 2025. Manchester City dan Newcastle akan bertemu di Etihad Stadium pada pekan ke-25 Premier League 2024/2025. Pertandingan Liga Inggris antara Manchester City vs Newcastle ini dijadwalkan kick-off Sabtu, tanggal 15 Februari tahun 2025, jam 22 waktu Indonesia Barat. Man City baru menelan kekalahan menyakitkan di Liga Champions. Menjamu Real Madrid pada leg pertama playoff fase gugur, pasukan Josep Guardiola dipaksa menyerah 2-3. Dua gol Erling Haaland tak cukup untuk memberi mereka hasil maksimal. Tengah pekan mendatang, Man City akan ganti bertandang ke Santiago Bernabeu untuk melakoni duel penentuan. Namun, sebelum itu, Man City harus fokus pada perjuangan mereka untuk menembus 4 besar Premier League. Lawan yang akan dihadapi akhir pekan ini adalah Newcastle. Man City sepertinya harus bekerja keras jika ingin mengamankan 3 poin. Prediksi starting 11 Manchester City: Ortega, Nunes, Stone, Ake, Gvardiol, Kovacic, Savinho, Bernardo, Foden, Marmoush, Haaland. Pep Guardiola minta Manchester City waspadai tren positif Newcastle. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mewaspadai tren positif Newcastle United menjelang bertemunya kedua tim pada pekan ke-25 Liga Inggris di Stadion Etihad. Dikutip dari laman resmi klub, Sabtu, Guardiola mengaku terkesan dengan penampilan Newcastle pada musim ini yang mampu mengamankan 12 kemenangan pada 14 pertandingan terakhirnya. Pelatih berkebangsaan Spanyol tersebut menambahkan jika Newcastle memiliki peluang untuk menjadi pesaing mereka pada papan atas klasemen sementara Liga Inggris. Mereka punya banyak ancaman dan banyak hal positif. Bruno Guimaraes adalah salah satunya bukan hanya musim ini. Selama 2 atau 3 musim dia bermain di level tinggi sejak dia tiba dari Perancis, sekarang dia lebih maju. Tonali lebih banyak bermain di peran sentral, tapi keduanya bisa melakukannya, fisik, kecepatan dan bola-bola panjang, bola mati. Tentu saja setiap kali kami mendapatkan hasil yang bagus, suasana hati semua orang menjadi lebih baik. Pada saat yang sama, kami tidak dapat mengetahui bagaimana musim ini berjalan. Kami mencoba untuk mendapatkan hasil lebih sering, tetapi ketika Anda berada di posisi yang tepat, hasil tersebut sangat membantu kami untuk pertandingan berikutnya. Masih ada 14 pertandingan yang harus dimainkan dan 42 poin yang harus diraih, jadi masih banyak pertandingan yang harus dimainkan. Hal yang sama akan terjadi di setiap pertandingan, tidak hanya di Newcastle.